Rencana program vaksinasi COVID-19 berbayar akhirnya ditunda oleh pihak penyelenggara yaitu PT Kimia Farma dengan alasan tingginya respons dari berbagai pihak terkait pelaksanaan vaksinasi individu. Lalu apa rencana pemerintah selanjutnya soal vaksinasi berbayar yang dinilai melukai rakyat di tengah pandemi ini? Benarkah hal ini hanya salah satu opsi untuk program vaksinasi COVID-19 di Indonesia? Kami akan perbincangkan hal ini bersama Deputi 2 Kantor Staf Presiden Abed Nego Tarigan. Selamat malam, Bung Abed. Selamat malam. Sehat ya? Sehat, sehat. Oke. Ada pula ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri. Bung Faisal Basri. Oh, saya harus manggil Pak kalau ini. Pak Faisal Basri, sehat ya? Alhamdulillah baik. Kebiasaan, kalau di luar kita nyebutnya Bang Faisal, tapi saat ini harus saya panggil Pak Faisal. Saya izin ke Bung Abed Nego Tarigan terlebih dahulu. Bung Abed, jadi begini. Ini kan kemarin sebenarnya dasar peraturannya sudah ada. Menteri Kesehatan sudah mengeluarkan Permenkes nomor 19 tahun 2021 yang sayangnya sampai dengan kemarin saya cek di Kementerian Kesehatan saja belum ada itu naskahnya. Saya harus meminta ini dari teman-teman CSO di Lapor COVID untuk mendapatkan salinan aturan Permenkesnya. Nah, itu disebutkan bahwa vaksinasi gotong royong pendanaannya dibebankan kepada yang bersangkutan, dalam hal ini individu atau badan hukum atau badan usaha. Nah, ini artinya Permenkesnya sudah ada. Kemarin sudah disampaikan oleh Kimia Farma bahwa sudah bersiap-siap untuk hari ini, tapi akhirnya ditunda. Apa sebenarnya yang terjadi? Kalau yang terkait dengan apa yang terjadi, mungkin tanyanya ke Kimia Farma sama ke Kementerian BUMN mungkin. Tapi saya mau sampaikan bahwa sampai hari ini skenario pemerintah untuk 70% bagaimana minimum itu masyarakat kita divaksin dengan gratis itu masih ongoing ya, Sofi. Jadi masih jalan terus. Jadi misalnya kami membantu mengidentifikasi potensi-potensi tenaga vaksinator. Salah satunya misalnya BKKBN menyampaikan itu ada potensi 50.000 bidan berpraktek yang akan menjadi vaksinator kita. Dan ini semua untuk yang gratis. Dan seperti disampaikan di beberapa media yang juga merupakan pernyataan Pak Presiden, kita akan akselerasi dari 1 juta ke 2 juta dan ditargetkan nanti bisa ke 3 juta per hari. Jadi untuk skenario terkait dengan gratis nggak ada mengalami perubahan ya. Dan seperti diketahui juga jumlah vaksin yang kita amankan ratusan juta dosis itu masih berjalan sampai dengan sekarang. Bung Abed, begini, ini kan yang namanya Menteri Kesehatan adalah pembantu Presiden. Dalam hal ini Pak Budi Gunadi Sadikin, pasti apapun yang dilakukan harus seizin oleh Pak Presiden. Ketika kemudian mengubah peraturan Menteri Kesehatan, tadinya nomor 84 tahun 2020, lalu jadi nomor 10 tahun 2021, sekarang yang terbaru nomor 19 tahun 2021, di mana bunyinya salah satu pasalnya di pasal 1 ayat 5 adalah pendanaannya dibebankan kepada yang bersangkutan, dalam hal ini individu, itu kan berarti harus atas seizin Pak Presiden. Masa Pak Presiden pasti tahu dong soal perubahan aturan ini yang implikasinya pasti akan membuat vaksinasi gotong royong itu akhirnya dibebankan kepada perseorangan. Iya, memang untuk yang gotong royong itu sudah diinformasikan ke Bapak Presiden dan seperti diketahui juga, hanya mau saya mengatakan tadi bahwa adanya vaksin gotong royong ini tidak menggantikan, gitu ya. Jadi tidak menggantikan atau mengurangi rencana pemerintah, gitu. Ini membuka opsi saja kepada masyarakat terhadap beberapa kelompok yang memang berpotensi membutuhkan, misalnya seperti tadi warga negara asing. Dan kemudian juga kita tahu bahwa vaksin gotong royong sebelumnya juga sudah dikerjasamakan dengan perusahaan yang di bawah Kadin. Okay. Dan ini kan sudah jalan ya. Jadi perlu di-underline, kita garis bawahi, bahwa ini tidak sedang dalam arti mengurangi kapasitas pemerintah di dalam memberikan vaksinasi gratis. Oke, tidak menggantikan program vaksinasi gratis ini, tapi bahwa ada perubahan Permenkes itu Pak Presiden tahu, ada rencana untuk dijual kepada individu Pak Presiden tahu, lalu ada penundaan ini Pak Presiden tahu? Penundaan saya kurang tahu persisnya apakah mereka melapor kepada Presiden atau tidak ya. Okay. Tapi bahwa rencana vaksinasi gotong royong berbayar ini sudah diketahui oleh Bapak Presiden. Bahwa ini ditunda seiring dengan protes besar masyarakat, apakah tidak ada konsultasi dengan pihak istana untuk misalkan membatalkan saja begitu? Belum tentu karena protes ya, karena syarat dari pemerintah cukup tinggi. Misalnya tidak boleh orang yang
mendapatkan vaksin dari pemerintah tapi ikut juga di program gotong Oke. royong. Masuk ke dalam sistem satu data vaksinasi, itu nggak mudah gitu loh. Jadi jangan dipersepsikan saja bahwa penundaan ini juga karena protes begitu ya, tetapi juga karena ada yang kelengkapan-kelengkapan yang harus dipastikan juga dari penyelenggara di dalam pelaksanaan vaksinasi. Oke, Gitu. Bung Faisal, saya minta tanggapan Anda. Tadi katanya vaksinasi individu ini ditunda, tapi tidak menggantikan program vaksinasi gratis yang saat ini berjalan. Apa respons Anda? Ya, pertama ini kan pandemi global, merupakan public issue, public health, sehingga vaksin ini harus diperlakukan sebagai public goods gitu. Seperti kita udara gitu ya. Saya menghirup udara tidak mengganggu 270 juta rakyat Indonesia lain untuk menghirup udara. Kesannya seperti itu. Apa contoh gampangnya? Itulah public goods. Nah, public goods itu mengarahkan agar kita memperoleh herd immunity 70% itu kan. Hitung semua. Nah, masalahnya adalah pemerintah belum selesai untuk memenuhi kewajibannya membuat herd immunity itu. Kalau sudah selesai semua, disuntik 2 kali, kecuali yang bayi segala macam ya, maka yang lain silahkan. Ada yang mau 3 kali gitu ya, misalnya banyak yang merasa sekarang varian baru tidak cukup 2 kali. Dokter-dokter yang sudah disuntik 2 kali meninggal juga, maka akan disuntik ketiga kalinya. Nah, orang yang merasa rentan itu bisa disuntik 3 kali, tapi ya sudah, karena tugas pemerintah sampai 70% saja. Jadi sebelum mencapai 70%, jangan pakai opsi-opsian. Anggaran sudah dialokasikan. Komisi 9 sudah kontrol, jadi untuk memenuhi 70% herd immunity itu anggarannya sudah ada semua untuk gratis gitu. Karena ini public goods. Nah, masalahnya adalah stok kita tidak berlimpah seperti Amerika. Stok kita masih terbatas. Mbak Sofi tadi katakan baru 5% dari total penduduk ya. Jadi kita itu levelnya untuk vaksinasi menurut Bloomberg ya, itu biru tua, merah tua. Biru tua bagus, merah tua bagus. Merah tua itu cuma Argentina. Nah, kita itu merah yang sebelum tua. Jadi kita masih jelek. Resilience kita masih susah. Nah, oleh karena itu, seluruh virus itu dimasukkan ke dalam public goods, tidak peduli mereknya apa. Karena kan pemerintah juga bilang, pokoknya merek apa aja, rakyat percayalah. Saya juga percaya nih. Saya pakai Sinovac, saya terima. Istri saya jatahnya pakai AstraZeneca, terima. Kita tidak protes. Gitu. Karena nggak ada merek-merekan di sini. Pokoknya vaksin. Nah, sepanjang pasokannya masih terbatas, niscaya kalau ada pengecualian, itu akan memengaruhi jatah orang lain. Jadi namanya bukan public goods lagi. Namanya privatisasi public goods. Itu sebetulnya ya. Jadi diprivatisasi. Oke. Nah, sekarang, oke. Silakan Pak Faisal. Nah, sekarang pemerintah mengasih jatah kepada swasta, kepada individu, yang walaupun dia tidak masuk dalam daftar risiko paling besar. Kan prioritas itu didasarkan pada risiko. Nah, kalau swasta ngatur sendiri, Kadin ngatur sendiri, ya. Kadin itu coba deh hampir pasti pengurus Kadinnya duluan yang dapat. Ya enggak? Yang diprioritaskan. Saudara-saudaranya, kalau perlu anjingnya sekalipun, divaksinasi kasarnya seperti itu. Karena negara sudah menyerahkan itu. Nah, sehingga prioritas itu hilang. Jadi kehilangan arah kita untuk menuju herd immunity yang lebih cepat. Ya. Nah, kalau mau gotong royong juga istilah yang menyesatkan kan. Gotong royong itu yang kaya membantu yang miskin. Yang miskin ikut kontribusi dengan tenaga, itu gotong royong. Kalau sekarang yang punya uang dapat duluan. Perusahaan yang kemampuan keuangannya terbatas, ya tidak dapat. Ya kan?
Padahal perusahaan banyak yang bermasalah. Oke. Nah inilah yang jadi masalah buat kita, jadi rasa keadilan. Oleh karena itulah kita harus keras untuk pemerintah yang memprivatisasikan public goods ini. Pemerintah, silakan Pak Faisal. Nah, bagaimana caranya? Perusahaan farmasi itu untung besar di era pandemi ini. Sepantasnya Kimia Farma kalau punya kemampuan untuk memvaksin, mengintegrasikan dalam vaksin gratis itu sebagai public goods gitu. Oh ternyata kita mampu. Oh Kimia Farma nambah kapasitas untuk mempercepat herd immunity. Kan jadi untuk mempercepat herd immunity, Kimia Farma diintegrasikan dalam sistem itu. Ya. Masa Kimia Farma jualan, sekolah-sekolah sukarela, gotong royong, bikin vaksinasi dengan biaya sendiri. Oke, Tapi gratis ya. Ya, saya minta tanggapan Bung Abed tadi memprivatisasi public goods. Kemudian sepantasnya kalau misalkan Kimia Farma memang punya kekuatan, punya kemampuan untuk memvaksinasi, kenapa tidak diintegrasikan ke program vaksinasi pemerintah saja? Silakan Bung Abed. Yang kita berikan itu opsi ya, jadi tidak merampas hak orang. Jadi kalau Sophie mau pergi ke sana silahkan, tetapi negara juga memastikan Sophie akan divaksin. Jadi prinsipnya itu adalah membuka opsi. Itu yang penting diingat. Dan sampai dengan sekarang tidak ada satupun skenario pemerintah siapa yang akan dicoret dari vaksin program pemerintah dan didorong untuk ke swasta, nggak ada. Jadi ini perlu diingat. Jadi ini lebih pada opsi. Dan kalau akhirnya nggak ada orang pergi ke Kimia Farma, ya resikonya ditanggung Kimia Farma. Gitu loh. Nah, di dalam konteks... Kenapa pemerintah harus memberi opsi? Apakah pemerintah tidak pede dengan program vaksinasinya sendiri? Bukan, tetapi kan kita semakin cepat kita akselerasi, kan semakin baik saja, itu satu prinsipnya. Tapi kita nggak mau juga mengakselerasi, itu justru menciptakan biaya sendiri di tingkat pemerintah, itu satu. Kemudian yang kedua, tadi juga disampaikan, tidak sedikit juga ada banyak orang yang tidak punya akses mudah, seperti WNA dan seterusnya, kepada vaksin yang memang program pemerintah. Begitu ya. Jadi ini kan juga perlu diberikan ruang untuk itu. Gitu loh. Jadi lagi-lagi tidak sedang merampas, tetapi memberikan opsi. Ini yang harus diingat. Jadi kalau nanti ujungnya tidak ada satupun orang ke Kimia Farma, itu negara siap. Oke, Pak Faisal tidak merampas, tapi hanya memberi opsi. Iya, ini terbatas vaksinnya, tidak melimpah. Kalau di Amerika kita bisa pilih merek, ya kan? Karena sudah disediakan oleh negara, tinggal pilih saja. Nah sekarang otomatis pasokan terbatas, ini sebagian di public goods ini disisihkan untuk privat. Ya udah pasti terganggu lah berdasarkan risiko itu. Ya kan? Sampai sekarang orang tua yang baru divaksin 5 juta orang. Nah Kimia Farma kalau mau berderma buat negara, Kimia Farma bawa mobil, menelusuri orang-orang tua, KTP-nya kan ada semua, alamatnya ada. Datangi mereka. Itu baru Kimia Farma keren. Ya kan? Jadi mempercepat herd immunity. Oke. Kalau ini tidak ada hubungannya dengan mempercepat herd immunity karena bukan prioritas kan. Siapa saja asal punya uang boleh. Kan prinsipnya salah itu. Nanti saya akan tanyakan kepada kedua narasumber saya apakah sebenarnya vaksinasi gotong royong individu ini sebagai bentuk BUMN farmasi mencari peluang bisnis. Akan dijawab oleh kedua narasumber saya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.